Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya ya. Kemudian di sini yang pertama admin akan membuka dengan informasi dari Pi News Media. Yang mana di sini Pi News Media juga meretweet postingan dari Tupai ya. Ini Tupai ini berasal dari Vietnam. Nah, ini juga memberitakan informasi yang cukup mantap sekali ya. Sekali lagi di sini Pi News Media juga ikut memberitakan atau meretweet, yaitu you can also buy mobile phone. Jadi di sini Anda juga bisa untuk membeli mobile phone ya, atau membeli smartphone dengan menggunakan koin Pi, yaitu setara 0,0135 Pi. Nah, kemudian ini cukup mantap sekali ya, dan ada semacam foto screenshot, yaitu adalah salah satu pionir yang mungkin sudah diberitakan. Ini berhasil membeli produk semacam smartphone ya rekan-rekan, dan di sini juga ada semacam data transaksi secara detail 0,0135 Pi. Nah, ini juga mendapatkan semacam ponsel ya. Ini Realme 11 Pro, cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga ada semacam pionir ya, yang memperlihatkan sukses melakukan pembelian dengan menggunakan koin Pi ya, membeli semacam smartphone Realme ya kalau tidak salah. Di sini Realme 11 Pro. Nah, kemudian di sini sekali lagi untuk daripada informasi dan perkembangan Pi Network itu sangat masif sekali ya, sangat jos gandos, dan juga digadang-gadang akan segera menuju ke fase berikutnya. Bahkan yang ada di Indonesia itu juga tidak sabar ya, ingin ada semacam open mainnet mandiri. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pergerakan perkembangan Pi Network ya rekan-rekan. Nah, ini admin juga akan membahas. Nah, jadi di sini Pi News Media itu meretweet postingan dari Tupai di sini ya, di dalam saluran Twitter. Dan kalau kita amati, memang komunitas Pi Network itu tersebar sangat besar sekali ya, terutama di sini di media sosial. Bahkan untuk daripada orang-orang yang memberitakan Pi Network ya, itu memiliki pengikut yang rata-rata itu sangat banyak sekali ya, bisa 25.000 bahkan sampai 700.000 pengikut ya rekan-rekan. Kemudian di sini Tupai juga memberitakan informasi 1 menit yang lalu. Nah, ini juga berkaitan dengan pencapaian Pi Network ya. Ini informasi masih baru sekali. Nah, di sini juga disebutkan berita terbaru Pi Network tentang pada tanggal 19 September kemarin telah bermigrasi, telah dilakukan sekitar 20.500 migrasi ya, dan juga totalnya itu ada 3,3 miliar koin Pi yang telah selesai migrasi. Kemudian di sini Anda juga bisa memeriksa status migrasi setiap hari ya. Nah, di situ juga ada linknya untuk bagi rekan-rekan yang ingin mengecek total migrasi Pi Network. Kemudian di sini admin juga sempat membahas untuk open mainnet ya, disebutkan di dalam white paper Pi Network ya, yang mungkin masih lama. Untuk open mainnet itu ada di kisaran kurang lebih migrasinya itu 10 miliar sampai 20 miliar ya. Kemudian di sini masih dalam sekitar kurang lebih 3,3 miliar. Kemudian perharinya itu kurang lebih ya 20.000 ya rekan-rekan yang melakukan migrasi ya, atau yang bermigrasi. Nah, di sini juga ada data-datanya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini admin perbesar ya rekan-rekan. Nah, di sini kita juga bisa melihat 21 Agustus, kemudian di sini sampai tanggal 18 Agustus ya, atau 18 September. Di sini tuh juga ada sekitar 20.500 ya yang sudah termigrasikan. Nanti rekan-rekan tinggal dicek saja bagi yang sudah lolos KYC ya, apakah rekan-rekan itu termasuk yang sudah termigrasikan di sini. Kemudian di sini admin juga masih belum termigrasi ya, kurang lebih ya seperti itu. Ini ada informasi tentang migrasi Bitcoin atau Pi mainnet. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan kembali ya, masih dalam Tupai. Kita coba untuk merangkumkan berbagai macam informasi updating pada tanggal 19 September ya. Di sini juga disebutkan tentang daripada transaksi ya rekan-rekan. Ini juga ada informasi sebagai berikut ini. Ada Coffee Sarifina ya yang menerima pembayaran dengan Pi Exchange Consensus. Nah, kemudian di sini itu rekan-rekan juga bisa membeli ya dengan harga Pi Exchange Consensus. Kemudian di sini itu ya sekitar 0,001 Pi untuk 1 gelas kopi. Kemudian di sini juga bisa menghubungi untuk alamat berikut ini ya. Intinya di sini itu ya rekan-rekan bisa membayar dengan menggunakan koin Pi meskipun masih dalam tahap seperti membeli kopi ataupun membeli sembako, membeli beras dan lain-lain ya. Nah, ini disesuaikan saja transaksinya dengan cara peer-to-peer ya, atau kesepakatan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Tupai. Nah, di sini kalau Tupai sendiri itu informasinya itu berasal dari komunitas Vietnam ya. Kemudian juga kebanyakan itu memberitakan untuk masalah barter dan juga Pi payment ya, atau pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Nah, di sini 2 jam yang lalu itu juga ada semacam transaksi-transaksi yang diberitakan oleh Tupai
pionir hebat ya. Kemudian juga ada Nicholas dan Cheng Diopan menghadirkan Pi kepada kita. Kemudian sekarang saatnya kita menghadirkan Pi kepada dunia. Kemudian disini juga dikutip daripada Pi Blockchain ya, ada di negara Spanyol. Dia dapat membeli bahan makanan senilai 19.000 atau 1972 peso ya, menggunakan pembayaran koin Pi yang dikonversi ya ke dalam Bitcoin ya dengan tarif 0,0014 Pi saja. Ya, di sini Pi Blockchain yang juga memiliki reputasi bagus memberitakan Bitcoin. Ini juga ikut memberitakan semacam transaksi barter ya pada akhir-akhir ini. Kemudian di sini juga disebutkan di negara Spanyol ya, dengan mata uang peso disebutkan ya nilainya seperti ini. Rekan-rekan cukup mantap sekali ya. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang mungkin ke depan masih ada harapan ya untuk kita bisa berbelanja dengan menggunakan koin Pi, meskipun di sini masih dalam tahap awal. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya hanya ada 2 goal, atau di sini itu goalnya itu hanya ada 2 ya. Dan juga Pi Network yang tidak dapat dihentikan, yaitu adalah goal yang pertama tentang KYC massal dan juga tentang open mainnet, dan core team di sini juga berupaya untuk mencapai tujuan itu ya. Saya rasa ini cukup mantap sekali. Semoga ya rekan-rekan yang belum KYC segera lolos KYC ya, atau segera bisa mendapatkan undangan KYC. Ataupun di sini untuk masalah KYC itu langsung rekan-rekan membuka Pi browser dan langsung cek saja bagian KYC ya, rekan-rekan langsung lakukan KYC saja. Kemudian di sini rekan-rekan tinggal ditunggu saja untuk KYC ya, untuk hasilnya. Kemudian tinggal migrasi saja koinnya ke dalam koin mainnet. Kemudian setelah memiliki koin mainnet ya, koin itulah yang bisa rekan-rekan gunakan untuk berbelanja ke depannya dengan melalui daripada marketplace ya, yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Nah, di sini sekali lagi project dari Dr. Nicholas cryptocurrency yang cukup unik ya. Ini memang berbeda sekali konsepnya dengan project crypto testnet mainnet yang sudah ada atau sudah listing di bursa. Jadi ya sekali lagi Pi Network itu cukup lumayan mantap sekali, dan ini juga bisa menjadi solusi pembayaran secara global ya, kurang lebih ya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kembali lagi ke dalam Pi News Media ya, yang meretweet daripada postingan Tupai tadi berkaitan dengan ada salah satu pionir rekan-rekan yang telah membeli smartphone dengan menggunakan koin Pi ya, sekitar 0,135 Pi saja. Kemudian kita coba lihat untuk daripada Pi News Media. Di sini itu juga memiliki reputasi bagus ya dalam memberitakan project Pi Network. Artinya berita tersebut itu ya bukan berita kaleng-kaleng kalau Pi News Media ikut melakukan retweet ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam postingan yang terbaru dari Pi News Media 1 jam yang lalu itu juga ada banyak sekali informasi yang bertebaran. Nah, ini adalah pasar aplikasi selain aplikasi testnet core team. Kemudian juga ada aplikasi ekologi Pi yang berbeda ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dikunjungi piapp.link yang bisa dikunjungi oleh jutaan pionir setiap hari ya. Kemudian setelah akhir hackathon kedua, di sini juga ada piapp link mendapatkan penghargaan. Kemudian juga ada Eco Innovation Honorable Mention. Nah, nanti rekan-rekan itu juga bisa mengunjungi daripada piapp.link ya di dalam Pi browser ya, untuk mengecek banyak sekali semacam aplikasi ekologi yang ada di sana. Nah, itu rekan-rekan juga bisa dijelajahi ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Dan intinya daripada project Pi Network itu ekosistemnya memang sangat besar sekali ya. Maka dari itu untuk menuju ke fase open mainnet saya rasa di sini sangat berat sekali. Kemudian di sini kalau Pi Network itu konsepnya hanya listing ke bursa ya, pasti sudah akan listing ya tahun lalu atau tahun kemarin. Karena ya sekali lagi untuk daripada exchange itu sudah sangat tertarik sekali, bahkan juga banyak yang melistingkan koin Pi ya. Nah, sekali lagi nanti rekan-rekan itu juga bisa dikunjungi untuk daripada piapp.link di dalam Pi browser rekan-rekan masing-masing ya, untuk bisa mendapatkan ya informasi tentang pasar aplikasi. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekali dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif ya, dan terus saja klik tombol petirnya dan garap project yang lainnya ya. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.